Ini hari pertama baru dikasih obat, warnanya agak kekuningan. Ini yang kena virus, ada yang kena dorsalnya, ada yang kena ekornya, kayak gitu. Terus ini hari kedua, warnanya jadi agak kecoklatan, udah lumayan. Yang penting jangan sampai salah dosis ya. Soalnya meskipun Vinrod belum tentu sembuh, kalau salah dosis ya nggak sembuh, pasti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya membahas tentang penyakit ikan gupi bersama dokter hewan Akvian. Ya, dokter hewan kok pelihara gupi? Ya jangan salah, gupi itu emang racun banget. Sampai saya itu beli sebanyak ini. Awalnya sih coba-coba, tapi keterusan beli lagi dan lagi. Terus ya gitulah. Beli, dijual, lupain. Langsung aja kita bahas tentang Vinrod. Yang pertama kita bahas tentang faktor penyebabnya dulu ya. Jadi Vinrod ini disebabkan karena bakteri seperti Aeromonas, Pseudomonas, Vibrio. Itu yang sudah terbukti, sudah diteliti penyebabnya 3 bakteri itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bakteri yang lain juga bisa menyebabkan Vinrod. Nah, biasanya Vinrod itu juga akan disertai yang namanya jamur. Jadi jamur itu sebagai infeksi sekunder. Yang pertama disebabkan oleh bakteri dulu, habis itu dia terjadi penjamuran di situ. Oke, bakteri penyebabnya. Nah, bagaimana Vinrod ini bisa muncul? Bakteri ini bisa menyebabkan Vinrod. Itu sebenarnya bakterinya ada di sekitar sini. Cuman jumlahnya mereka itu sedikit dan kondisi ikannya lagi bagus, jadi tidak terjadi yang namanya Vinrod. Nah, kalau misal kualitas airnya memburuk, banyak amonia, kemudian banyak sisa pakan, itu kan bakteri dia senang ya makan di situ, banyak makanan. Ya akhirnya jumlah bakterinya akan meledak ya. Ditambah lagi suatu saat ikan kalian stres atau terjadi perlukaan. Nah, di sanalah bakterinya nempel dan terjadi yang namanya Vinrod kayak gitu. Langsung ke poin-poin aja ya. Jadi yang pertama itu karena kualitas air yang buruk. Kualitas air yang buruk itu karena apa? Ya karena bisa jadi kebanyakan pakan, kemudian terlalu lama nggak disipon itu. Tapi paling banyak penyebabnya itu adalah kebanyakan pakan kayak gitu. Jadi kalau bisa usahakan seperti yang saya sebut di konten saya sebelumnya ya, memberikan pakan itu maksimal dalam waktu 1 menit. Itu pakannya harus sudah habis. Jangan sampai ada yang tercecer di bawah kayak gitu. Tapi beberapa penelitian itu rata-rata 3 menit sih. Kalau saya sendiri 1 menit harus habis pakannya. Jadi kayak gitu. Terus dikasih makannya cukup 2 kali sehari aja. Dikasih makan sering-sering itu juga pertumbuhannya nggak signifikan, serius kayak gitu. Alangkah lebih baiknya dikasih pakan yang berkualitas, terus dikasihnya jarang daripada dibelikan pakan murah tapi dikasihnya sering. Itu bikin air kotor kayak gitu. Yang pertama kualitas air. Kemudian yang kedua kepadatan. Kepadatan ini mempengaruhi ikan ini jadi gampang stres ya. Kalau terlalu padat, ikan itu gampang stres. Nah, kalau udah stres, daya tahan tubuhnya menurun. Nah, di sanalah berbagai macam penyakit pasti bisa menginfeksi kayak gitu. Dari kepadatan ini menyebabkan yang namanya stres. Tuh. Tapi stres juga banyak faktornya sih. Bisa jadi, nah, faktor yang ketiga, karena ada ikan yang agresif. Jadi di dalam satu tank ini ya, biasanya ada salah satu ikan atau salah 2 ikan itu agresif, suka nyucuk-nyucuk gitu menggigit ekor teman-temannya kayak gitu. Nah, pertama ekornya ini digigit, kan terjadi perlukaan. Nah, kalau perlukaan ini tidak diobati, kan bakteri yang namanya tadi saya sebutkan 3 tadi ya bisa jadi menginfeksi melalui luka ini, akhirnya merambat kayak gitu. Jadi apa tadi? Faktor air, terus kepadatan, terus karena ada ikan yang agresif tadi ya. Terus beberapa orang di Facebook itu ada yang bilang karena faktor kelembapan. Nah, kok faktor kelembapan? Ikan itu kan hidup di air ya, tidak terpengaruh kelembapan, dia basah kayak gitu. Yang memengaruhi itu adalah yang keempat, suhu, bukan kelembapannya. Jadi kalau misal mendung cuaca musim hujan, itu biasa terjadi Vinrod, bukan karena kelembapan, tapi karena suhunya dingin. Ditambah lagi jarang sinar matahari kayak gitu. Nah, suhu yang dingin ini
berpengaruh kepada metabolisme ikan. Jadi meskipun ikan termasuk hewan poikilotermik ya. Apa itu poikilotermik? Nah, iya betul. Pasti kamu SMA-nya dulu anak IPA. Nah, tahu ya poikilotermik itu. Nah, dia tetap apa ya? Membutuhkan eh, eh, dia tetap terpengaruh oleh perubahan suhu meskipun dia poikilotermik. Jadi kalau suhunya terlalu dingin, metabolismenya itu berjalan lebih lambat. Jadi seperti mencerna makanan, kemudian untuk pembentukan imunitas, semuanya itu menurun pasti karena penurunan suhu. Tuh, 4. Terus apalagi? Udah itu aja sih. Sebenarnya yang paling utama yaitu kebersihan air itu. Soalnya dari kebersihan air itu mempengaruhi segalanya. Kayak gitu. Sekarang macam-macam Finrut. Nah, macam-macam Finrut itu dibagi 3 berdasarkan derajat keparahannya. Jadi ada yang masih gripis sebagian, tepi-tepinya aja, itu belum terlalu parah. Terus ada yang misal compang-camping tapi belum sampai habis, sampai rontok gitu. Terus yang ketiga, yang paling parah itu udah habis ya, hancur gitu sampai ke ujung pangkal ekor kayak gitu. Itu biasanya agak sulit diobati. Untuk pengobatannya gimana ya? Tadi kan ada 3 macam. Nah, kalau misal masih tahap yang belum terlalu parah tadi, yang masih rusak sebagian gitu, terus ada muncul kayak merah-merah gitu. Nah, itu penanganannya masih gampang. Cukup ditambahkan garam aja sampai airnya itu kerasa agak asin. Nanti dia mati 1-2 hari. Kalau tidak makin parah, berarti dia mulai sembuh. Nah, kalau semisal tetap berjalan makin parah, yaitu gunakan obat-obatan kayak gitu. Obatnya itu juga macam-macam ya sebenarnya. Ada tetrasiklin, chloramphenicol, terus kanamisin dan lain sebagainya. Tapi alangkah gimana ya? Karena tetrasiklin ini lebih umum digunakan dalam pengobatan pada ikan, jadi alangkah lebih baiknya menggunakan tetrasiklin saja, nggak usah mencoba antibiotik yang lain. Jadi semisal terjadi resistensi itu bakterinya cukup resisten terhadap tetrasiklin, jangan mencoba-coba dengan antibiotik yang lain. Terus kayak itu obat koi yang biasa saya pakai di treatment kemarin itu juga bisa quarantine med. Dia juga bisa membunuh bakteri Pseudomonas dan Aeromonas vibrio dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa gunakan yang namanya tetrasiklin itu sih. Nah, tetrasiklin ini sebenarnya dijualnya tidak bebas ya, harus menggunakan resep dokter. Nah, kayak gitu. Kalau semisal kalian mau beli tetrasiklin, ya harusnya ke dokter hewan, konsultasikan untuk dosisnya nanti bagaimana, pasti dokternya udah tahu. Nanti dibuatkan resep. Tapi beberapa apotek itu gimana ya, beli tetrasiklin tuh ya dibolehin aja, padahal seharusnya itu harus menggunakan resep dokter kayak gitu. Oh ya, tetrasiklin ini mereknya macam-macam ya, ada super tetra itu, terus apalagi ya, tetra similikidi atau tetra apa, terserah mereknya apa aja, yang penting kandungannya tetrasiklin kayak gitu. Atau kalau nggak gitu oksi tetrasiklin, soalnya bahan aktifnya ya tetrasiklin itu, terserah mereknya mau apa, tetra similikidi apa tetra apa kayak gitu. Langsung aja dosisnya kayak gini. Oke, langsung saja. Jadi ini sebenarnya itu nggak boleh ya dibagi-bagikan kayak gini. Ini sebenarnya khusus untuk dokter hewan dan dokter-dokter lain saja. Tapi terlanjur obat ini udah beredar di kalangan masyarakat dan dijual di toko-toko, bahkan ya dijual di toko-toko kelontong itu kan ada ya tetrasiklin mereknya Super Tetra atau apa itu. Nah, di sini saya hanya ingin meluruskan dosisnya ya. Jadi dosis yang efektif dapat menyembuhkan Finrut dan tidak menyebabkan resistensi pada bakterinya kayak gitu. Oke, langsung saja. Untuk dosisnya, tetrasiklin itu 3-4 gram per 100 liter air selama 2-3 hari. Nah, sedangkan di pasaran obatnya itu kan macam-macam ya. Beratnya ada yang mulai 250 gram, ada yang 250 miligram dan 500 miligram. Kita catat dulu, biasanya kan 500 miligram. Terus yang satunya 250
mg. Nah, kalau dosis efektifnya kan untuk Vinrut itu 3-4 gram untuk dijadikan dalam 100 liter air. Nah, ini kan nggak sampai ya jumlahnya kayak segitu. Jadi bisa dihitung untuk perbandingan aja sih sebenarnya. Kayak gini, kan ini 4 gram dalam 100 liter air. Lah, semisal obatnya 1 gram, berarti airnya berapa? Dibagi 4, yaitu 25 liter air. Nah, sedangkan obat yang beredar itu rata-rata itu beratnya kalau nggak 500 mg ya 250 mg. Tergantung mereknya ya. Nah, itu kalau 1 gram kan setengahnya 500 mg. Jadi ya langsung aja setengahnya. Kita tulis dulu 500 mg per, kalau ini setengahnya kan berarti juga setengahnya juga 12,5 liter air. Kalau obatnya 250 mg, airnya 6,25 liter. Ini dari referensi yang lama, tapi sekarang tuh aturannya 3-5 hari sebenarnya. 3-5 hari. Kayak gitu. Ini untuk dosisnya aja ya. Nah, cara menentukan ini, kalian kan udah tahu ya, menghitung dari sudut-sudut akuarium itu, untuk menghitung volumenya itu. Nah, itulah tinggal diingat-ingat pelajaran SMA kayak gimana, pasti udah tahu. Kalau males ngitung volume ini, kalian takar aja. Jadi ini dosisnya lebih efektif dan tidak menyebabkan resistensi antibiotik. Soalnya kalau dosisnya salah, terus misal dosisnya salah itu kurang, jadi bakterinya kan dia tidak mati. Bakterinya udah tidak mati, malah itu bisa makin kebal dengan yang namanya tetrasiklin ini. Nah, kalau udah kebal, suatu saat nanti kena Vinrut, diobati tetrasiklin ini dia nggak akan mati bakterinya, kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya dihitung dengan detail. Meskipun obatnya harganya cuma 7.500 kan ya. Harganya emang murah, tapi kalau dosisnya salah, itu dampaknya amat sangat fatal. Oleh sebab itu, obat ini harusnya dibeli dengan resep dokter atau diberikan oleh dokter. Tapi kan ya gimana ya, beberapa apotek kan ada yang harus menggunakan resep dokter, ada yang tanpa resep dokter pun ngasih, bahkan di toko ada ya. Sama seperti halnya orang jualan gupi itu kan ada yang ngasih gupinya bagus dengan harga murah, ada yang ngasih gupi bagus dengan harga mahal, ya macam-macam kayak gitulah orang jualan. Kayak gitu. Semisal ada kolega dokter hewan yang menonton ini ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya sih. Fungsinya sih apa ya, karena obat ini sudah beredar bebas di masyarakat, di sini saya ingin menjelaskan dosisnya yang tepat kayak gitu. Jadi bukan sekedar kira-kira ya, pakai baskom lah, pakai apalah, airnya segini lah, secukupnya lah. Kayak gitu nggak bisa, obat ini harus benar-benar dihitung. Oke? Oke. Sekarang cara pengobatannya. Jadi gini, tahu sendiri ya, ikan gupi itu kalau misal dipindahkan dari tempat yang lama ke tempat yang baru, apalagi airnya beda, ada perbedaan suhu, kemudian banyak perbedaan airnya, itu kondisi airnya, pasti kan tahu sendiri ya, ikan gupi bakalan stres. Nah, kalau ikan gupi yang sakit itu kan biasanya udah stres, dipindah, dia kan makin stres, biasanya habis itu mati kalau kayak gitu caranya. Jadi kalau saya sendiri ya, saya obatinya ya di tempatnya itu, cuman airnya dikurangin sesuai dosis yang sudah saya tuliskan tadi kayak gitu. Ataupun kalau dikasih obatnya tetrasiklin kan akuariumnya jadi kotor kayak coklat-coklat gitu ya. Jadi bisa juga air dari situ diambil, kemudian ditaruh di tempat lain, terus ikannya dipindahin, dimasukin situ semua kayak gitu. Habis itu akuariumnya jangan lupa dicucinya bersih, terus kalian kasih desinfektan, terserah desinfektannya apa, bisa pakai sabun, Baiklin, terus formalin bisa, atau mungkin itu yang apa buat bersihin akuarium itu juga bisa kayak gitu. Ada yang bilang disuruh nyiram air panas, tapi nggak perlu ya. Desinfeksi itu ada 3 macam, mekanik, kimiawi, dan pinter. Kalau disiram air panas termasuk, nah pinter. Kalau kimiawi menggunakan ya yang saya sebutkan tadi, bisa Baiklin,
sabun dan lain sebagainya itu udah cukup, nggak usah repot-repot disiram air panas. Oke. Iya. Oh ya, lanjut ya. Tadi terus dimasukkan ke bak tempat baru ya. Di sana habis itu kan pakai air lama ini. Nah, persentasenya itu gini. Air lamanya itu 75%, terus kasih air baru yang bersih itu 25%, kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu apa ya? Kan air yang menyebabkan Vinroot ini kan udah terlalu buruk ya kualitasnya. Jadi agar tidak terlalu buruk lah kualitasnya, ditambah air 25%. Nanti habis itu ikannya dimasukkan situ, terus dikasih obat selama 3 sampai 5 hari. Dan jangan lupa dikasih aerator ya. Jadi partikel obat ini sangat kecil. Dia itu kecilnya sama dengan partikel oksigen. Jadi jumlah oksigen dalam air kalau dikasih obat itu, jumlahnya oksigennya itu sangat kecil. Jadi ikan itu akan sulit bernafas. Kayak gitu. Jadi harus dikasih aerator agar jumlah oksigennya itu tetap apa ya, yang menambah jumlah oksigen dalam air yang ada obatnya itu. Jadi kayak gitu. Air itu kok air sih? Obatnya itu bersaing dengan oksigen untuk berikatan dengan air itu. Kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis saja di kolom komentar. Oke, thank you.